Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hazana idza syi'ta sahla. Sadaqallahul azim. Salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur dengan mengucap kalimat alhamdulillah bahwasanya kita masih diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita beribadah kepadanya. Ini senantiasa kita harapkan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa dicatat sebagai satu amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut yang setia terhadap ajaran hingga akhir zaman. Kalau berbicara tentang pelunak hati, hati itu sebetulnya lunak. Karena ketika lahir kata Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir sudah fitrah. Fitrah di sini sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjelang atau sebelum manusia diciptakan baru berbentuk embrio, Allah berjanji, siapa Tuhan kamu? Maka embrio mengatakan alastu birabbikum, bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa hati manusia awalnya lunak, nerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Ya, bawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Enggak lepas dari didikan orang tua, didikan sekolah maupun lingkungan yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani maupun Majusi, bahkan menjadi bajingan gitu. Nah, maka ketika hati kita yang tadinya lunak, yang tadinya fitrah menjadi tidak fitrah, maka tetap doa yang harus senantiasa dipanjatkan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana bi ta'atika. Ya Zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku. Sampai di doa yang lain, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kaman nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Tuh, minta dicahayakan. Tuh. Padahal awalnya bercahaya tapi menjadi redup, maka minta lagi biar senantiasa bersinar dan bersinar. Maka disinilah yang harus kita pahami apa cara agar hati kita lunak. Abdullah bin Amru mengatakan ya, bahwasanya ada 5 khamsun hunna min dawail qalb. Ada 5 perkara yang membawa hati manusia menjadi lunak. Kata beliau adalah mujalasatu sholihin. Yang pertama, senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Jamabatul izzatu yang 5 ini pada dasarnya sedang dilakukan dan sudah terbiasa melakukannya. Tapi ini menjelang Ramadan harus kita cas kembali agar hati kita benar-benar lunak.
Yang pertama, mujalasatus sholihin, senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Para ulama menafsirkan bahwa berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah berkumpul di majlis ilmu. Inilah yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang ta'allum. Ta'allum itu artinya apa? Belajar. Orang yang ta'allum harus membawa allama, ya, bisa mengajarkan. Orang yang belajar kan macam-macam. Lagi belajar, lagi kumpul di majlis ta'lim, lagi ngaji, ya, tangan kadang sikut-sikutan, mulut kadang ngobrol, tuh, ya. Ngapain? Ngaji. Walau ngajinya bari ngobrol, walau ngajinya bari senggol-senggolan, bahkan tidur, begitu. Ngajinya sambil tidur. Ada nggak pahalanya? Ada. Itulah fenomena perkumpulan orang-orang soleh. Tetap ketika dari mana, Bang? Dari majlis. Nah, padahal di majlisnya ngapain? Tidur. Dari majlisnya ngobrol. Padahal di majlisnya main senggol-senggolan. Tetap ada nggak catatan kebaikannya? Ada, karena itu khairukum man ta'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar. Tinggal dapat dan tidaknya ya tergantung dah tuh. Ya, belajarnya dapat ilmunya atau tidak. Orang yang benar-benar belajar adalah wa'allama. Dia harus mampu mengamalkan ilmu yang sudah dia dapati. Sehingga sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan. Ya. Jangan dari muda ngikut ngaji terus, tapi ngajinya doang, nggak pernah ngajarin. Ngajarin diri sendiri tidak, ngajarin anak juga tidak. Kenapa orang-orang kaya sekarang tuh viral, ya, ngebully orang-orang miskin? Tuh karena didikan. Pokok utamanya adalah karena pengajaran pendidikan. Dari siapa? Baik sekolahannya maupun orang tuanya. Nggak pernah belajar gitu. Apalagi didukung oleh materi yang banyak. Orang tua hebat. Setan dah paling demen ngegoda orang begitu. Ya, gua kan orang kaya. Bapak gua akan pejabat, umpamanya begitu. Ada udah bangga. Ya, di jalanan semaunya. Nggak boleh salah sedikit. Orang lain dianggapnya kecil. Itulah ciri orang-orang sombong. Ya. Iblis pinter. Setan cerdas lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah mengumpulkan makhluk sebelum manusia, Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Malaikat komplain. Tapi apa kata Allah? Udahlah kamu mah diam saja wahai malaikat. Inni a'lamu, aku yang lebih tahu. Diajarkanlah Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Tuh, ya. Karena ilmu Nabi Adam menjadi lebih mulia ketimbang makhluk jin dan setan. Tapi ketika diperintah sujud, ya, fasajadu illa iblis. Malaikat sujud kena taat kepada Allah, sementara iblis aba wastakbara, kena sombong. Bukan kena bodoh, pinter. Tapi kesombongan. Nah ini orang yang tidak pernah belajar.
pinter-pinter tapi nggak belajar gitu. Maka orang yang belajar itu adalah orang yang mampu merubah dirinya dari bodoh menjadi pinter, dari enggak berbuat menjadi berbuat, dari salah menjadi soleh. Itulah yang kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Maka kita juga yang senantiasa kumpul di majelis ilmu harus banyak merenung. Kita masuk ke masjid, anak kita masuk nggak ke masjid? Nih. Kita rajin ke masjid, rajin ngaji, anak-anak kita sudah mampu belum? Umpamanya gitu. Nggak bisa kita ego mementingkan diri sendirilah, biarin. Udah gede susah diurusnya. Justru batasannya ketika anak itu nikah baru selesai orang tua. Sebelum nikah mau nggak mau tanggung jawab 100% orang tua. Jangan sampai kita abaikan, apalagi gara-gara anak udah gede ini, biarin dia mikir sendiri. Gimana mau mikir sendiri? Ya. Anak muda itu jiwanya labil, apalagi kata para pakar aja, psikolog, kriminolog mengatakan anak sekarang itu anak apa? Buah apa tuh? Strawberry, Masya Allah. Anak sekarang dibilang anak strawberry. Kenapa? Enak, indah, ya. Tapi apa? Gampang rapuh kalau jatuh. Sehingga anak sekarang dibilang anak lebay. Kelihatannya keren, gagah, ya. Tapi ngadepi masalah keok terlebih dahulu. Itulah orang-orang yang sombong. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hati kita akan lunak ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi pun dan para rasul senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berilah kami ilmu yang banyak, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sehingga kita pun harus demikian hadirin. Ya. Kemarin saya di Puspem Kota Tangerang ngadain pelatihan baca Al-Quran. 1000 guru pengajar Al-Quran sekota Tangerang. Tahap pertama baru 150 ya, di Gedung Akhlakul Karimah. Narasumbernya adalah Dr. An-Nuri, pakar Al-Quran, Ustadz 1000 pulau. Karena dia mainnya ke NTT, ke timur ke Papua, mengislamkan ratusan umat di daerah pesisiran sana. Nah itu kumpul dari jam 8 sampai jam 4. Tuh orang tidak ada yang pulang, ya. Masya Allah. Karena kenapa? Yang dibahas adalah Al-Quran. Ternyata antusias umat Islam di tempat yang sejuk, di tempat yang adem, dari pagi sampai sore, karena semuanya orang-orang baik. Itu dengan gembiranya tidak ada yang bergerak satupun, ya. Dari pagi sampai sore, jedah cuma Johor Isoma, lalu masuk lagi jam 1 sampai jam 4. Nah ini menandakan bahwa orang-orang baik itu salah satunya gemar untuk ta'allum, belajar. Ketika nanti dia pulang, dia sudah dapat ilmu, wa 'allamahu, dia ajarkan ilmu tersebut. Maka kita juga, ya, kenapa setiap menjelang Ramadan ada tarhib Ramadan? Itu biar ketika kita menghadapi Ramadan, kita mampu mengaplikasi apa yang sudah kita dapati sebelum Ramadan. Jangan masuk Ramadan hanya Ramadan saja yang kita hitukan, sebelumnya tidak.
Sehingga kita harus belajar menghadapi Ramadan itu dengan apa? Bukan hanya haji saja yang ada manasik haji, tapi Ramadan pun pra-Ramadan ada persiapan-persiapan diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Pelajaran-pelajaran inilah yang harus kita kaji terlebih dahulu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan tuh pada dasarnya nggak perlu membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan ayatnya itu terus kadang. Mestinya membahasnya akidah, membahasnya sirah, umpamanya gitu. Ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa sebelumnya harus memang sudah diapain? Sudah dibacakan ayat-ayat tentang puasa, sehingga ketika bulan Ramadan memang benar-benar kita maksimalkan ibadah. Inilah orang yang selalu belajar dan mengajarkan. Orang yang mengajarkan itu bukan berarti dia menjadi ustadz dan kiai, minimal mengajarkan diri sendiri dan keluarganya masing-masing. Itulah yang disebut ta'allum wa 'allamaha, belajar dan mengajarkan. Itu yang pertama, pelunak pelunak hati. Sehingga kita harus benar-benar menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita belajar dari muda ikut ke majelis taklim terus, tapi anak tidak kita pikirkan dan tidak pernah kita ajarkan. Inilah kesalahan besar. Bukan hanya di dunia menjadi cemar, anak celaka data sawala, itu peribahasa. Anak celaka, bapak pasti ke bawah-bawah. Bapak bukan emak yang dibawa. Bahkan bukan hanya sekedar di dunia bapak ke bawah-bawah, di akhirat pun yang bakal dipertanggungjawabkannya, ditanya adalah bapaknya. Gimana anakmu? Soleh atau tidak gitu loh. Subhanallah, sedih jadi lelaki sebetulnya hadirin. Karena nanti di hadapan Allah kita bertanggung jawabnya sekeluarga kita, istri kita yang bertanggung jawab. Istri kagak sholat, suami bertanggung jawab. Suami kagak sholat, istri nggak bertanggung jawab. Tuh hadirin rahimakumullah. Istri berjilbab dapat pahala suami, istri kagak berjilbab, suami berdosa karena suami bertanggung jawab. Itu baru satu istri, satu anak. Kalau anaknya banyak, masya Allah. Makanya belajar itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dan inilah bagian daripada mujalasatus sholihin, kumpulnya kita dengan orang-orang orang-orang soleh. Makanya orang-orang soleh itu makin tua, dia makin ketika memang badannya sehat walafiat, itu semakin semangat hidupnya. Lihat kayak Sukron Ma'mun, umurnya udah 82 tahun apa 84 tahun. Udah di atas 80 tahun, tapi masih semangat karena memang dia berusaha untuk ngapain? Berbuat kebaikan, belajar dan mengajarkan. Sampai kata beliau, membangunkan macan begitu. Udah tua masih mau berceramah, memberikan nasihat, bahkan memarahi orang-orang yang berbuat salah. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin, wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Di masjid ini udah makmur tentang tilawatil Quran, baca Al-Quran sampai ada khataman Quran. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita umat Islam. Bukan hanya anak-anak saja yang gemar baca Al-Quran. Kita harus mencontoh ulama-ulama zaman dahulu, bahkan mencontoh para sahabat didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berusaha untuk senantiasa baca Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bahwa sungguhnya Al-Quran Allah mudahkan. Ini hadirin lelaki dan perempuan. Walau dicela, kenapa sih perempuan lebih banyak ngaji dibanding laki-laki? Laki-laki gengsinya lebih tinggi. Ketika dia sudah tidak bisa baca Al-Quran, maka dia enggan untuk ngapain? Belajar. Salah satunya itu. Kenapa? Karena nggak terbuka hatinya untuk bagaimana agar dia mampu baca Al-Quran. Padahal nanti itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran mudah, Al-Quran menjadi nur, tapi enggak
menyahayakan hati kita. Kenapa demikian? Karena kitanya tidak mau baca Al-Quran. Ya. Kita kalau pengen mencontoh sahabat, yang rajin apa yang malas kira-kira Pak? Yang rajin apa yang malas Pak? Mencontoh sahabat, ya. Yang rajin kan pastinya demikian. Kalau yang rajin ini rajin ngapain? Rajin baca Al-Quran, begitu ya. Sahabat tuh yang rajin baca Al-Quran kira-kira berapa juz tiap harinya? Paling rajin tuh itu 6 sampai 10 juz. Sahabat. Yang males nih, yang males. Minimal para sahabat tuh yang males ya. Itu 1 juz. Jadi kalau kita hari ini mengatakan bahwa kita ingin mencontoh sahabat yang rajin, ya bisa enggak begitu ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan sahabat dalam rangka membaca Al-Quran ya, kita bertekadnya mencontoh sahabat yang rajin. Padahal sahabat yang malas saja ketika ditanya oleh Nabi siapa yang hari ini sudah 2 kali khatam, minimal sahabat akan acung tangan tuh ketika sehari 3 kali khatam atau 3 juz dia baca ya. Kalau yang 2 juz, yang 1 juz bacanya dia malu untuk angkat tangan. Karena itu sahabat yang paling apa? Paling males. Kalau kita semales-malesnya kita gimana kira-kira? Kagak baca sama sekali. Saking apanya? Saking malesnya kan gitu. Rajinnya berapa juz kita baca? Nah ini. Anak diprogram serapi mungkin, sementara bapaknya tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Suri teladan itu penting. Jangan sampai kita nyuruh anak kita baca Al-Quran sementara kita tidak bisa baca Al-Quran. Gimana mau ngoreksi anak gitu? Bagaimana mau mengajarkan anak ketika anak salah? Ya, nah, baca Al-Quran. Nah, ntar dibalikin oleh anak. Ya, bapak nyuruh ya, anak saja sementara bapak tidak baca Al-Quran. Alibinya ntar, ya bapak kan udah tua, biarinlah bapak mah nggak bisa juga, yang penting anak gitu. Ntar anak masuk surga akan dibawa oleh anak akan memberi syafaat buat orang tua ke dalam apa? Ke dalam surga. Itu alibinya kan begitu. Padahal tidak gitu nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana hati kita mau lunak hadirin ya, makanya kan banyak orang-orang kaya ngedidik anak ke pesantren. Kenapa? Karena dia ngedidik di rumah udah stres. Pesantren gampang bayar biaya, tapi pulang pesantren tetap anak itu nggak baik. Pesantren padahal hafal Al-Quran padahal, tapi anak itu tidak soleh. Kenapa? Nggak ada uswahnya. Di pesantren pakai jilbab, pulang emaknya tidak berjilbab. Di pesantren dia sholat 5 waktu, di rumahnya orang tua tidak on time sholat 5 waktu. Siapa yang akan dia contoh? Coba. Itu rata-rata hadirin orang kaya zaman sekarang. Udah ketahuan anak sekarang lebay. Kitanya orang tua ikut lebay juga gitu. Ya susah. Udah biarinlah. Ini persoalan besar. Udah parah, udah ada korban baru udah. Hukum berjalan. Kenapa narkoba di Indonesia begitu tinggi? Siapa yang atasi tentang narkoba? Tidak ada hadirin. Kalau sudah ada korban baru mulai bergerak. Ya. Pendidikan untuk mengantisipasi narkoba tidak ada kecuali para alim ulama yang berbicara tentang hukum.
bahwa ini haram, ini halal. Yang lain ada? Tidak. Padahal itu tugas aparat. Penyuluhan ada, jarang sekali hadirin. Ada penyuluhan-penyuluhan. Di daerah saya, daerah paling rawan. Ya. Tahun 2000-an narkoba aja 2 kintal masuk melalui laut. Ya. Itu pernah viral. Tapi setelah itu adem aja lagi. Masihkah yang masuk? Jelas. Anak-anak banyak jadi korban. Kenapa? Biarkan. Sudah ada korban baru gitu. Dan ini persoalan besar umat, ya, manusia yang ada di wilayah kita. Termasuk tilawatil Quran. Maka tilawatil Quran itu bukan sekedar buat anak-anak, tapi kita orang-orang yang sudah tua pun harus benar-benar gemar baca Al-Quran. Ya. Jangan hanya di bulan Ramadan kita berlomba-lomba baca Al-Quran dan menghatamkannya, sehari-harinya tidak. Dan inilah yang akan memprihatinkan buat diri kita. Bagaimana hati kita mau lunak, ya. Kita berusaha mendidik anak agar menjadi anak soleh dan solehah, sementara kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita masih beruntung hadirin, diberikan kemudahan untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satunya adalah lunakan hati kita dengan baca ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, wa ihla'ul batin. Sedikit apa itu? Yaitu sedikit makan. Ini yang diajarkan oleh Nabi, bahwa Nabi itu hidupnya sedikit makan. Yang keempatnya, bangun malam alias sedikit tidur. Itu konsep Nabi, ya. Makanya Nabi itu sakitnya menjelang wafat, sebulan menjelang wafat. Sebelumnya Nabi nggak pernah meriang, nggak pernah sakit, apalagi kolesterol, nggak ada, ya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dia menjaga hal makan. Kenapa sedikit makan? Karena kalau orang makan, man kasuro, ya, sab'ahu kasuro lahmuhu. Orang yang banyak makan akan banyak dagingnya, kan gitu. Man kasuro lahmuhu kasuro syahwatu. Orang yang banyak dagingnya banyak syahwatnya. Nah, ini ngeribet. Ini banyak makan, gemuk badannya. Orang gemuk, syahwat yang mendominasi dirinya. Orang yang syahwatnya, ya, mendominasi dirinya, pasti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, qasat qalbuhu, keras hatinya. Lihatlah hadirin, hanya orang-orang yang berimanlah yang punya pri kemanusiaan. Hanya orang-orang yang hatinya lunaklah yang punya perasaan, ya, yang peduli, yang peka terhadap lingkungan dan sebagainya. Itulah didikan Islam. Dengan apa mendidik Islam? Lapar, bagian daripada didikan Islam, ya. Nabi sedikit makan, sementara umatnya dikit-dikit makan, kan gitu. Yang keempatnya, banyak bangun malam. Inilah resep umat Islam. Salah satu tanda orang-orang beriman itu adalah bangun sepertiga akhir malam. Apalagi di malam nisfu Sa'ban, Aisyah pernah terjadi di mana malam nisfu Sa'ban itu malam ke-15 bulan Sa'ban. Nabi giliran di rumah Aisyah. Tapi tengah malam Aisyah mendusin, Nabi tidak ada. Maka Aisyah mencari sampai ke rumah istri yang lain. Gedor-gedor rumah istri yang lain, ternyata tidak ada. Lalu ada yang tahu bahwa Nabi sedang ada di dalam masjid. Ngapain di dalam masjid? Nabi ibadah qiyamul lail, bukan sholat nisfu Sa'ban.
Jadi malam nisfu Sa'ban itu bukan sholat nisfu Sa'ban, tapi sholat apa? Sholat malam alias sholat tahajud. Apakah sepertiga akhir malam? Mau sepanjang malam di malam nisfu Sa'ban. Jumat kemarin saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena malam nisfu Sa'ban itu yarfa'u amalu bani Adam. Bani Adam amal ibadahnya diangkat oleh malaikat Jibril, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu narfa'u amali ya Rabbil alamin ana shaimun. Sehingga kata Nabi, aku senang ya, ketika amalku diangkat oleh malaikat disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana shaimun. Kata Nabi, aku sedang puasa. Ya, berarti di malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, dua yang harus kita kerjakan. Malam kita begadang untuk sholat malam, siangnya kita saum. Apalagi hadirin, nisfu Sya'ban itu tanggal 15. Tanggal 15 itu kategori yaumul bid, yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW puasa 3 hari setiap apa? Setiap bulan. 13, 14, 15. Kalau hari Rabu, hari Selasa malam Rebo itu tanggal 15, berarti saumnya hari apa? Hari Rabu. Kalau yaumul bid berarti dari tanggal 13. Tanggal 13 itu hari apa? Senin, Selasa, Rabu. 3 hari. Kalau sanggup dan mau. Dan ini pahalanya luar biasa hadirin. Ditambah lagi setelah Rabu hari apanya? Hari Kamis. Makanya kenapa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, penghulu hari ada pada hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu adalah lebarannya umat Islam. Yang namanya lebaran pasti ada Id. Id itu adalah sholat di pagi hari. Hari Jumat juga ada sholat ya, yang apa? Mirip dengan sholat Id. Adalah sholat apa? Jum'ah. Orang yang sholat Jum'ah diawali dengan hari Kamis. Hari Kamis itu ditradisikan oleh Nabi ngapain? Puasa. Setiap lebaran pasti diawali dengan apa? Puasa. Idul Adha diawali dengan Yaum Arafah, puasa. Idul Fitri diawali dengan apa? Dengan Ramadan. Makanya kalau ada orang ya, lebaran rame tapi nggak puasa, nggak usah dilebarin. Ya puasanya tidak, gitu. Ya. Lebaran itu adalah kesenangan bagi umat Islam yang puasa, gitu. Yang nggak puasa ya nggak usah, gitu. Nggak usah ikut merayakan hari Lebaran, walau tidak ada undang-undangnya, gitu ya. Tidak ada larangan. Kadang lebih apa? Lebih rameh dia, gitu kan. Bajunya lebih bagus dia, gitu kan. Karena punya duit dia mah. Puasanya tidak full. Karena umat Islam kan ada juga yang latah, taraweh latah gitu. Semalam datang ke masjid, ngelongok doa, besok enggak lagi. Ya. Ada yang 2 malam, malam ketiganya udah enggak ada. Ya. Yang biasa ya sampai apa? Sampai terakhir bulan suci Ramadan. Nah ini ya yang harus kita lakukan. Dan lapar serta sedikit tidur, ternyata itu hadisnya subhanallah, hadis qudsi. Ya ayuhan nas, hadis qudsi itu Allah berfirman kepada Nabi yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Ubsus salam bainakum wa it'amut ta'am wasilatul arham wasallu wan nasu niyamun yadkhulunal jannata bisalam. Ya, wahai manusia, sebarkan salam. Kita umat Islam kan selalu salam. It'amut ta'am, memberi makan. Ya, berbagai macam cara ya, untuk memberi makan kepada orang lain. Wasilatul arham, silaturahim. Nah ini kita bagian daripada apa? Silaturahim, kumpul di majlis ilmu. Wasallu wan nasu niyamun, salat di malam hari di saat orang masih pada apa? Pada tidur. Ya. Kalau di bulan Ramadan ya, kita rame dari sebelum subuh jam 4 sudah kumpul, seyogyanya itu tiap malam umat Islam harus seperti itu.
Jangan sampai tiap malam kita ke masjidnya ketika sudah mendengar suara azan, baru 1-2 kumpul gitu. Seyogianya dari jam berapa? Jam 4 kita sudah mulai, sudah rame hadirin. Ngapain? Tafakur. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang benar-benar Allah ijabah orang itu. Wal mustaghfirina bil ashar. Kita dianjurkan dan diperintah di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu bukan jam 2 hadirin. Waktu sahur itu jam 4-an. Jam 3 masih kemalaman. Sahur akhirkan, buka segerakan, kan gitu hadisnya. Sehingga jam 4 mulai sahur. Waktu itu adalah waktu yang kata Allah waktu untuk beristighfar. Maka janganlah kita berlama-lama di rumah ketika pagi hari. Segera datang ke mana? Ke masjid. Apalagi di bulan suci Ramadan. Itu yang harus benar-benar kita maksimalkan. Bahwa hati akan lunak ketika perut kita banyak lapar. Ntar sebulan penuh kita udah banyak laparnya hadirin. Dan di bulan Ramadan pula kita harus sedikit sedikit tidur. Ngapain? Qiyamul lail. Salat malam itulah yang menyebabkan iman kita akan naik. Dengan salat malam itulah hidayah akan lebih dekat, petunjuk Allah akan lebih banyak datang kepada kita. Karena di waktu-waktu itu kita banyak mengucapkan astaghfirullahal azim. Yang terakhir, bahwa pelunak hati adalah wa tadarra'u indas sabah, bersemangat kepada Allah menjelang waktu subuh tuh. Semangat ngapain? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang fadilah di waktu subuh itu banyak. Bukan hanya sekedar Al-Quran, hadis pun begitu banyak. Ulama pun begitu memberikan motivasi. Hanya waktu-waktu itulah, waktu-waktu fajar itulah, waktu-waktu menjelang subuh lah dan sampai subuh, yang malaikat siang ada, malaikat malam juga ada. Di waktu itulah dua tugas malaikat yang masih ada di alam dunia untuk menyaksikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang ibadah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang senantiasa diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngapain? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di waktu subuh. Karena waktu subuh itu adalah waktu yang paling berat hadir untuk bangun. Berat banget, berat, apalagi bangun jam 3. Beratnya bukan main. Tapi kalau kita minta kepada Allah dan kita biasa untuk bangun pagi, maka insya Allah badan kita akan sehat. Perhatikanlah ketika kita sholat subuh berjamaah. Kita sudah biasa sholat subuh berjamaah, lalu kita enggak berjamaah. Coba rasakanlah. Hampa kelihatan kita sholat. Kita sholat biasa berjamaah lalu sendirian, hampa. Masih pengen sholat lagi karena merasa sholat kita belum sempurna gitu. Ketika kita tidak berjamaah. Orang yang biasa berjamaah ketika dia berada dimanapun pasti ada waktu berjamaah. Coba perhatikanlah, renungkan. Ketika kita di jalan gitu loh, azan, kita berusaha ke masjid, pasti berjamaah. Udah telat, lalu kita ke masjid berusaha, insya Allah pasti berjamaah, ada orang lain yang mau sholat, kan gitu. Itulah begitu nikmat ketika sholat berjamaah. Coba ketika sudah biasa sholat berjamaah, lalu kita sendirian sholat, perasaan gimana gitu? Seolah-olah kita memang belum sholat ketika sholat sendirian. Nah, disinilah pentingnya kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati. Kenapa hati? Karena sumber kekuatan iman itu ada di dalam Di dalam hati. Hati akan kuat ketika banyak kumpul dengan orang-orang soleh. Karena persahabatan, pertemanan itu bisa membentuk karakter seseorang. Orang soleh pasti akan jadi orang soleh. Orang salah udah pasti siapapun dia. Yang kumpul dengan orang soleh aja masih salah, apalagi yang kumpulnya dengan orang-orang salah. Begitu hadirin. Kumpul dengan orang-orang yang punya duit, kerjaannya apa? Jalan-jalan, jajan, makan, gitu. Sampai ke Mekah.
Lihat orang kaya kalau ke Mekah, yang dia pikirin apa? Belanja. Mau ke masjid, mampir dulu di toko. Pulang dari masjid, belanja di toko. Gitu, itu orang kaya. Ya, makin kaya, makin banyak duitnya. Apalagi zaman sekarang. Itu yang saya rasakan. Rasakan apa? Ikut dengan orang-orang kaya. Ya. Kita kagak punya duit, stres kita yang kagak punya duit. Gitu. Ya. Habis dia bicara duit terus, gitu. Tuh nyata hadirin. Ya. Ketika haji maupun umroh, bikin orang kaya belanja terus. Subhanallah. Ya. Padahal mau ngapain? Mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kalau kita hidup sederhana, lebih baik banyak berkumpul dengan orang-orang miskin. Begitupun ketika kita kaya, Nabi senang kumpul dengan orang-orang miskin. Biar apa? Biar kekayaan kita tidak menumpuk otak kita, tapi kita lebih apa? Lebih lentur. Tuh lihat, anak-anak kita pun harus sering-sering kita ajak ya ke tempat-tempat yang apa? Yang sederhana, ke panti asuhan, ke lembaga-lembaga sosial. Ajak anak-anak kita. Biar apa? Biar dia ngerti. Ya. Jangan sampai selalu lebay. Udah lebay, ya selalu di apa? Hidupannya dengan materi terus. Itu yang otaknya akhirnya pikiran setan, bukan pikiran para malaikat, ya. Bukan pikiran orang-orang baik. Yang akhirnya pikirannya selalu, ya, karena dianggap dunia ini yang akan membahagiakan dirinya. Sementara kita orang-orang beriman, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat jauh lebih baik daripada urusan dunia, ya. Sekaya apapun dunia, ya, sehebat apapun dunia, pasti ada masanya, masa kehancuran, ya. Mati tidak akan, ya, dibawa tuh harta benda. Mobil bagus nggak dibawa, ya. Motor mewah juga tidak dibawa, tuh kan gitu, ya. Apalagi duit, ya. Itu mati tidak, ya, membawa harta benda, ya. Walau kalau kagak punya duit terasa mati begitu, ya. Jangan sampai demikian. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, menjelang Ramadan sebentar lagi sudah pertengahan bulan Sa'ban, ya. Yang doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Kita berharap mudah-mudahan berjumpa pada bulan suci Ramadan yang tinggal kurang lebih 18 hari lagi. Bulan suci Ramadan, mantapkan, ya, maksimalkan ibadah kita bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita apa, ya, hanya dunia saja yang kita pikirkan. Bagaimana nanti iftar jama'inya yang mewah umpamanya, nggak perlu itunya, ya. Iftar jama'inya boleh, tapi jangan selalu dipikirin makanannya, menunya dan sebagainya. Itu hal udah biasa. Yang harus kita renungkan bagaimana kita ketika saumnya benar-benar, tilawatil Qur'annya, zikrullahnya, ya, sodakonya, itu yang harus kita utamakan. Jangan kita schedule-nya adalah makanannya terus gitu loh. Hari pertama menunya ini, hari kedua ini, sampai terakhir. Loh kenapa kita puasa mikirinnya makanan terus gitu loh. Gitu loh, ya, sampai terakhir bajunya baju apa, kepelan atau dikepel begitu kan. Akhirnya udah semua keluarga yang dipikirin hanya lebaran beli pakaian tuh. Padahal puasanya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Maka kita berdoa senantiasa sebodoh-bodohnya kita, ya. Memang sholat kita juga mungkin sehusunya kita juga mungkin belum tentu dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya kita serajin-rajinnya kita belum tentu juga, ya, kita ikhlas dan khusyuk dalam berpuasa. Tapi kita nggak boleh putus asa, karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Berdoa sebodohnya kita, sealimnya kita, agar senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan kesalahan kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu harapan kita. Sekali lagi, ya, kita senantiasa berusaha untuk melenturkan hati kita dengan banyak kebaikan. Wabil khusus salah satu lentur hati itu banyak lapar, banyak bangun malam. Insyaallah semoga kita dimudahkan untuk senantiasa ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, salah khilafan kebenaran dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah